Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya di channel Nanang Arifin dari Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar. Mari kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang tumbuhan lumut. Kita sudah membahas tentang tumbuhan paku, pakis. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tumbuhan biji, spermatofita. Nah, ada dua tujuan pembelajaran pada materi kali ini, di mana kita kali ini akan membahas tentang tumbuhan biji. Ada dua tujuan. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri tumbuhan biji. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan klasifikasi tumbuhan biji. Nah, tumbuhan dikatakan merupakan bagian dari tumbuhan biji. Itu ada ciri-cirinya, atau spermatofita itu ada ciri-cirinya. Yang pertama dapat dibedakan adanya akar, batang, daun. Setiap tumbuhan biji itu punya bagian akar, punya bagian batang, punya bagian daun seperti ini. Sehingga disebut sebagai kormofita. Tubuhnya bersel banyak, multiseluler. Ukuran tubuhnya besar. Memiliki jaringan xilem dan floem. Ini ada dalam penampang bagian dalam tanaman. Itu ada xilem pengangkut. Ini mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Mengangkut air dari akar ke daun. Kalau ini adalah floem. Apa fungsi floem ini? Floem ini mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Kalau xilem mengangkut air dari akar ke daun. Ini termasuk organisme fotoautrotop, membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya melalui proses fotosintesis. Nah, ini proses fotosintesis. Adanya karbon dioksida, bantuan cahaya matahari, lalu direaksikan dengan air, nanti menjadikan makanan, zat gula dan oksigen. Ini artinya oksigen. Itu proses fotosintesis. Nah, tumbuhan biji itu ukurannya besar, sehingga dikatakan bersifat makroskospis, besar. Nah, pada tumbuhan biji perawakannya itu banyak, berdasarkan ketinggiannya biasanya. Ada berupa pohon, perdu, semak, dan herba. Kalau pohon bagaimana ini? Contohnya adalah pohon beringin. Batangnya besar, tinggi, bercabang jauh di atas pohon, jauh di atas tanah, dan tingginya dapat mencapai puluhan meter. Contohnya tanaman apa? Ini kayu cabang itu bukan di pohon, tapi di atas tanah. Ada yang perdu seperti ini, bunga sepatu. Batangnya berkayu, bercabang dekat tanah. Ukuran kayunya lebih kecil daripada pohon. Tidak sampai 6 meter tingginya. Contohnya bunga sepatu. Ini contoh bunga sepatu. Lalu ada yang berupa semak. Semak. Contohnya ini, arbe. Dikatakan semak juga bagaimana? Batangnya tidak besar dan tidak tinggi, berkayu, bercabang dekat tanah, bahkan tidak terpendam dalam tanah. Ini bayam. Ini termasuk herba. Batangnya lunak, tidak berkayu. Bayam batangnya kan tidak berkayu, lunak. Itu ciri-ciri tumbuhan biji. Yang ketujuh, sebagian besar tanaman tumbuhan biji itu hidup di darat. Hidup di darat.
jarang hidup di air. Reproduksi aseksual tanpa peleburan sel kelamin jantan betina. Ini contohnya tanaman, dia punya batangnya terpendam dalam tanah, maka salah satu bagian rizom tadi yang terpendam dalam tanah batangnya akan menjadi individu baru. Itu aseksual. Kalau seksual itu melakukan peleburan sel kelamin jantan dan betina. Di sini ada benang sari, nah, itu sebagai jantan. Sebut ya, benang sari sebut. Nanti akan jatuh ke sini, ke putih ya, di sini sebagai betina. Nah, ini perkawinan sendiri nih ya. Yang jantan sebut sari jatuh ke sini, putih ketemu jigot jadi individu baru. Itu ciri-ciri dari tumbuhan biji. Nah, kita akan membahas saat ini adalah tumbuhan biji. Kalau kita bicara klasifikasinya, tumbuhan biji itu ada dua. Gymnospermae, terbagi jadi dua. Gymnospermae berbiji terbuka, Angiospermae berbiji tertutup. Ada 4 kelas: Pinophyta, Chiadophyta, Gingophyta, dan Coniferiphyta. Kalau Angiospermae ada 2 kelas: dikotil berkeping biji 2, monokotil berkeping biji 1. Nah, kita bahas satu persatu. Gymnospermatophyta, tumbuhan berbiji terbuka. Ciri-cirinya bagaimana? Pertama, bakal biji tidak dilindungi oleh daun buah seperti ini. Tumbuhan pada pinus ini bakal bijinya tidak dilindungi oleh daun buah. Batangnya tegak, lurus, berkambium. Ini kambiumnya ini ya, ini kambium antara xilem dan floem, dan selalu mengadakan pembelahan keluar, membesar. Sekunder itu artinya pembelahan yang membesar, bukan meninggi, membesar. Berkarakternya kolateral terbuka, artinya floem di luar, xilem di dalam, teratur. Berakar tunggang seperti ini. Daunnya berbentuk jarum seperti ini. Daun pada pinus seperti jarum. Ada 4 kelas Gymnospermae ini. Kelas yang pertama adalah Chiadophyta, merupakan tumbuhan primitif, hidup di daerah tropis dan subtropis. Di sini Indonesia termasuk daerah tropis dilalui garis khatulistiwa. Bentuknya menyerupai pohon kelapa seperti ini. Contohnya Cicas rumpii. Ini Cicas rumpii. Itu ya. Pakis, haji. Yang kedua kelas Gingophyta. Batangnya tinggi. Ini tinggi. Daun berbentuk kipas seperti ini, kipas. Tangkai daunnya panjang. Ini tangkai daunnya panjang. Contohnya Ginkgo biloba. Ini pernah juga dapat digunakan sebagai obat-obatan. Obat contohnya orang kalau untuk penglihatan bagi orang yang kena diabetes. Orang vertigo yang kepalanya itu sering, lingkungannya melihat lingkungan itu sering berputar-putar, itu vertigo. Nah, kelas yang ketiga dari Gymnospermae berbiji terbuka, nah, itu adalah kelas Coniferiphyta. Bijinya berbentuk kerucut seperti ini. Nah, kan bentuk kerucut. Daunnya berbentuk jarum. Ini daunnya berbentuk jarum. Pohonnya tinggi dan berkayu. Contoh Pinus mercusi. Ini contoh tanaman Pinus mercusi. Daunnya berbentuk jarum seperti ini ya. Kelas Genetophyta. Batangnya berkayu. Ini berkayu. Batangnya berkayu. Bunga berkelamin tunggal. Satu tanaman ada 2 kelamin, jantan atau betina. Memiliki mantel yang menyelimuti biji. Nah ini ada mantelnya. Tulang daunnya menyirip.
Ini tulang daunnya menyirip seperti sirip ikan. Contohnya Gendentum genemon. Kata lain Gendentum genemon adalah melinju. Nah, sekarang yang kedua adalah Angiospermae, berbiji tertutup. Cirinya apa? Bakal bijinya dilindungi daun buah. Contohnya kan bijinya ini ya, dilindungi oleh daun buah, anggur, semangka. Nah ini bijinya dilindungi daun buah. Ini apokat, bijinya dilindungi oleh daun buah. Pada umumnya berupa pohon, perdu, semak, dan pohon. Alat perkembangbiakannya berupa bunga, karena Angiosperma disebut Anthophyta. Mengalami pembuahan ganda, artinya satu pembuahan sperma dan ovum itu satu pembuahan. Lalu juga ada proses pembuahan lagi yang menghasilkan buah, cadangan makanan bagi tanaman. Reproduksi secara vegetatif, artinya tidak melibatkan peleburan sel kelamin jantan betina. Kalau generatif, melibatkan peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, Angiospermae itu terbagi menjadi dua kelas. Dikotil, berkeping biji 2. Monokotil, berkeping biji 1. Kalau dikotil, pertulangan daunnya menyirip atau menjadi. Ini menyirip. Kalau monokotil, pertulangan daunnya sejajar seperti pohon jagung itu sejajar ya, daunnya, tulang daunnya. Kalau dikotil itu punya kambium, ini ada kambiumnya. Ada kambiumnya ada. Kalau monokotil tidak punya kambium. Dikotil bagian bunganya kelipatan 2, 4, dan 5. Kalau ini monokotil bagian bunganya kelipatan 3, ini 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ini 10, kelipatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang perlu dipahami, tanaman dikotil itu akarnya adalah tunggang. Kalau monokotil itu akarnya adalah serabut. Nah, ini anggota-anggota dari dikotil, Anda bisa baca sendiri famili-familinya. Ini anggota dari monokotil, bisa dibaca sendiri famili-familinya. Nah, jadi kita sudah membahas tentang tumbuhan lumut. Kita sudah membahas tentang tumbuhan, kita pertemuan hari kali ini sudah membahas tumbuhan lumut, sudah membahas tumbuhan paku, sudah membahas tumbuhan biji yang ada Gymnospermae dan Angiospermae. Ya, jangan lupa besok kita sudah ulangan untuk pertemuan akan datang. Sebelum kita tutup, mari kita baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sak bejo-bejone wong kang lali, isik bejo wong kang eling lan waspada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.